Sini kumpul, kalian harus lihat momen gila ini. Nan masuk arena PvP meski semua yakin dia bakal kalah. Wei itu berserker level 3, sedangkan Nan cuma Thief level 2, Tang sampai panik karena medannya berupa padang rumput luas, buat seorang Thief, gampang banget ketahuan di sana. Tapi Non tetap santai, pas duelnya dimulai, dia langsung menghilang pakai skill stealth. Bikin Wei terpaksa nyari dia lewat goyangan rumput. Wei pikir dia bisa nebak posisi Nan. Padahal Nan manfaatin arah angin buat nyembunyiin pergerakannya. Tepat saat Wei merasa udah paham triknya, Nan tiba-tiba muncul di belakang dan langsung nyerang duluan. Wei panik, ngeluarin skill area buat ngusir dia. Tapi hei, Nan udah ngitung semuanya. Dia hafal banget kapan Wei nyerang, jeda skillnya. Bahkan sampai kapan pertahanannya bakal terbuka. Terus, Wei nembakin tebasan api mematikan, berniat ngabisin musuhnya dalam satu serangan telak. Bukannya mundur, dia malah nerima serangan itu secara langsung. Dan terus maju tanpa ragu, Wei maju lagi, super yakin kalau kemenangan udah di tangan. Tapi sebelum serangan terakhirnya kena, Nitan menghindar dengan kecepatan gila dan nyerang balik. Langsung nguras habis. Darah Wei sampai nom di depan semua penonton. Sang Thief yang diremehkan berhasil numbangin berserker kuat. Ini ngebuktiin kalau Nan bukan lagi cowok cupu kayak dulu. Tapi asal tahu aja, perubahannya ini berawal dari sebuah kematian. Waktu Nan nembak mati bos konglomerat besar bernama Shao. Tepat di depan para bodyguardnya, tanpa ampun, pengawal itu langsung ngeberondong, dia pakai pistol. Tapi saat Yan ambruk ke tanah, dia nggak ngerasa nyesal sama sekali, karena menurutnya dia nggak salah. Malahan, dia lega karena di dunia ini, semua orang cuma bisa mati sekali, udah gitu aja. Yan menghela napas. Lega, puas banget lihat harta segunung milik Shao gagal nyelamatin nyawanya. Di hembusan napas terakhir, Yan ngangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara. Dengan bangga bilang kalau dia sukses balasin dendam ayah sama ibunya. Tapi jujur, dia benci banget kenapa hidup ini rasanya nggak adil dan bikin dia selalu di pihak yang kalah. Dia berusaha sekuat tenaga buat bertahan hidup. Karena dia beneran belum siap buat menyerah. Apapun yang terjadi, tiba-tiba, semuanya jadi gelap total. Pas sadar, dia malah buka mata di atas kasurnya sendiri. Jan langsung bangun kaget, megangin dadanya kebingungan. Soalnya dia ingat jelas baru aja mati ditembak. Tahan sebentar, perhatiin baik-baik bagian ini. Jan ngeliat sekeliling, dan nyadar dia lagi di kamar kos lamanya pas masih mahasiswa. Dari sini, dia mulai sadar kalau dia baru aja kembali ke masa lalu. Terus di TV seberang ruangan, ada iklan game virtual realitas penuh yang namanya Conviction. Usut punya usut, server game Conviction ini ternyata baru banget dibuka. Fakta ini bikin Jan makin yakin kalau dia beneran balik ke masa lalu. Jan jalan ke mejanya dan ngambil sebuah bingkai foto. Itu foto lawas bareng kedua orang tuanya. Fotonya diambil pas bapak ibunya lagi bisnis logam plutonium di perbatasan. Plutonium itu material strategis penting yang dibeli negara dengan harga ratusan kali lipat. Nggak heran dong kalau bisnis ini sukses ngehasilin cuan super melimpah buat keluarganya. Setelah itu, ayahnya buka perusahaan peleburan logam, dan keluarga mereka langsung tajir melintir. Sayangnya, kejayaan ini nggak bertahan lama, soalnya pas umur yang nginjak 25 tahun. Dia kena karma pahit dari grup finansial Sihong. Rupanya, saudara dan teman-teman kepercayaan ayahnya udah disogok sama Shao pakai duit guild. Parah banget, mereka semua tega ngehianatin ayahnya sendiri. Perusahaan pun hancur lebur sampai berujung bangkrut total. Ujung-ujungnya, sang ayah nekat ngakhirin hidupnya sendiri. Ibunya juga jatuh sakit parah dan akhirnya ikut meninggal dunia. Gara-gara biasa hidup enak, yang itu pemalas dan gak bisa apa-apa. Jadi dia cuma punya satu pilihan, mati bareng Shao yang udah ngancurin hidupnya. Tapi, berhubung sekarang dia dikasih kesempatan kedua buat mulai dari nol lagi, dia tekad kuat pantang kalah lagi. Ngomongin soal Conviction, ini tuh game hologram epic yang sukses ngubah dunia. Bahkan banyak grup finansial raksasa yang ikutan gabung ke game ini. Di masa depan, grup finansial SI juga mulai bangkit gara-gara game ini. Intinya, Conviction bakal jadi dunia kedua manusia. Dan di kehidupan lamanya, dia itu Thief level 180. Jan ngecek HP-nya dan sadar ini tanggal 25 Juli 2025.
Artinya Conviction baru rilis 7 hari doang. Dari sini Yan mikir kalau waktunya masih panjang, soalnya saat ini level tertinggi di papan peringkat game pasti baru nyentuh level 5. Punya ingatan dari kehidupan sebelumnya. Bikin dia super pede bisa ngelewatin siapa aja yang lagi di puncak. Yang kalian sehati sama gue kan? Ini momen emasnya buat balas dendam. Jan ingat banget, di masa ini, dia masih punya tabungan yang lumayan cukup buat beli perlengkapan. Game level. Helm paling murah. Pas Jan siap-siap keluar rumah, otaknya cuma mikirin satu hal. Gimana caranya ngehancurin Sao yang udah bikin keluarganya menderita. Makanya, dia niat ngubah semua takdir buruknya, malam harinya. Yan pulang bawa helm VR itu, dan tanpa banyak mikir, dia langsung makai helmnya. Helm itu langsung sinkron ke otaknya, dan dia masuk ke dalam game Conviction. Di menu awam, dia disuruh milih negaranya. Asal tahu aja, Conviction dibagi jadi 3 kubu besar. Kubu cahaya kebaikan mutlak isinya tuh, ada kerajaan Greenland dan kerajaan Saturn. Nah, kerajaan Greenland ini aslinya adalah kekaisaran manusia yang dipimpin Dewan Tetua. Kalau kerajaan Saturn itu semacam aliansi suku yang isinya para kurcaci, manusia hewan, dan kaum elf. Di sisi lain, kubu ke-8 absolut itu isinya suku keturunan iblis dan kaum undead di bawah sistem diktator. Buat yang lebih suka rebahan damai, mereka bisa milih suku raksasa dari kubu netral yang jauh lebih aman. Udah ngabisin bertahun-tahun mainin game ini sampai mampus. Yang hafal di luar kepala semua skill dan misi kelas Wen Taif. Jadi, milih kelas Taif lagi itu jalan ninja paling waras buat maksimalin keuntungannya kembali ke masa lalu. Kelar milih kelas Taif, otomatis karakternya lahir di kerajaan Greenland. Terus dia disuruh bikin nama nih, dan milih pakai namanya sendiri, yang juga diterjemahin jadi Nirvana Flam di dalam game. Tahu-tahu, Jan udah muncul aja di Coral City, alias ibu kota dari kerajaan Greenland. Jan langsung ngecek statusnya, walau masih super cupu. Dia santai aja, karena otaknya isinya bocoran semua. Jan buru-buru masukin poin status gratisannya ke bagian kekuatan sama kelincahan. Dia ingat banget, di kehidupan sebelumnya, dia asal masukin poin status. Sampai salah fatal, bikin proses levelingnya jadi super lambat. Jelas, kali ini, dia nggak mau jatuh ke lubang yang sama. Tepat di tengah kota, ada titik teleportasi Carol yang bisa mindahin pemain ke berbagai kota, markas, sampai desa terpencil. Dekat situ, ada cowok yang lagi koar-koar jual belati keren seharga 2 koin tembaga doang. Yan langsung ingat kalau dulu dia pernah kena tipu parah pas beli belati rongsokan itu. Untungnya sekarang dia udah tahu kedoknya. Jadi nggak bakalan mau kena perang bocah model beginian lagi, bikin ngakak aja. Jan lanjut jalan nyamperin seorang paladin Imperial Guard level 3 yang lagi jualan buku stealth. Seharga 6 koin tembaga, mayoritas pemain milih kabur gara-gara nganggap 6 koin itu kemahalan buat sekadar beli buku stealth. Tapi yang justru naksir berat sama buku ini. Dia samperin abangnya buat nanya-nanya harga detailnya. Asal tahu aja, stealth itu skill dasar yang mematikan buat Thief. Di awal game, jadi ini beneran item wajib buat dia. Dari ingatan masa lalunya, ada semacam peti rahasia di area monster wheelchart yang ada di Tracktown. Isi dari peti itu bisa bantu dia ningkatin level secepat kilat. Berhubung itu area monster level 5, sedangkan player lain rata-rata masih level 2 atau 3. Pasti belum ada satupun yang kesanan. Mulai nawar barbar ke abang itu, minta bukunya digratisin aja. Gantinya, dia bakal ngasih tahu lokasi rahasia buat panen belasan buku stealth dalam sehari. Jelas aja si penjualnya ngerasa nggak percaya dan nuduh Jan mau nipu dia mentah-mentah. Tapi tenang, Jan langsung ngebuktiin omongannya. Yang nyuruh cowok itu santai, sambil nebak gitu kalau dia pasti dapat buku stealth itu dari Valence Haman di wilayah Link Tower. Abang jualan itu kaget setengah matu, nanya dari mana yang bisa tahu rahasia itu. Jan makin pamer dengan nyebutin koordinat pastinya, sukses bikin cowok itu. Nggak nyangka kan kalian? Cowok itu makin penasaran apa bener dia bisa panen belasan buku sehari. Tergiur tawarannya. Dia langsung ngasih bukunya gratis ke Yan. Karena gampang banget nyari 3 buku pengganti. Asli, ikutin terus ceritanya. Karena aksi balas dendam ini bakal makin gila. Tanpa ragu, dia langsung tuker buku itu sama Yan. Sini kumpul, kita bakal saksiin bareng gimana MC kita ngeksploitasi dunia ini.
Jan super kagum sama gaya blak-blakannya, dan langsung ngasih koordinat rahasia. Si cowok itu janji bakal langsung pergi ke sana, dan Yan bilang dia mungkin bisa dapet skill persepsi Night Owls. Jadi jangan sungkan buat ngirim skill itu ke dia. Cowok itu ngeyakinin Yan kalau selama omongannya benar, dia bakal langsung kirim skillnya lewat mail pas drop. Setelah cowok itu pergi, Jan juga mutusin buat gas ke Tracktown tempat dia bisa buka sebuah peti tersembunyi. Pas nyampe di kota, dia langsung nyerap buku stealth itu buat dipelajari. Ini tuh skill mantap yang bikin dia bisa masuk mode menghilang. Bikin dia susah banget buat dideteksi. Semakin tinggi level musuh, makin gampang mereka nemuin posisinya. Habis pelajarin skill itu, Jan langsung aktifin stealth dan lari ninggalin kota. Dia langsung menuju ke zona wildcat tempat berkumpulnya para monster kucing. Dengan rentang level 2-5, nangkring di pucuk pohon, ada peti rahasia yang jadi target utamanya Yan. Ternyata peti di game ini ada tingkatan putih, perak emas, emas gelap, sampai peti legendaris. Makin tinggi rank petinya, makin gila juga item di dalamnya. Menariknya, item di dalam peti itu udah pasti, dan kalau ada yang ambil, petinya langsung lenyap. Nah, peti yang diincar Yan itu peti perak, walaupun ada di zona level 5, yang pastinya mustahil buat player level 0 kayak dia, yang super yakin kalau dia nggak bakal kehilangan poin experience atau equipment apapun. Kalau sampai mati, sebelum masuk lebih dalam ke zona monster, Yan aktifin stealth-nya dan melesat ngelewatin gerombolan monster itu. Sambil lari di antara mereka, dia sadar banget kalau dia harus super hati-hati karena stealth-nya cuma bertahan 2 menit doang. Terus ningit buka peti juga butuh waktu lumayan lama. Dia mutusin kalau kecepatan larinya harus beneran maksimal di saat yang bersamaan. Dia pantang banget buat dekat-dekat sama monster kucing itu karena mereka bakal gampang banget deteksi dia. Habis bermanuver gila-gilaan buat ngehindarin kucing-kucing nyebelin itu, dia akhirnya berhasil nyampe persis ke tempat peti itu berada. Tahan napas kalian, soalnya stealth-nya bisa bocor kapan aja. Dia berusaha keras buat tetap tenang pas buka petinya. 27 detik kemudian, petinya kebuka, dan Yan langsung ngerampas item di dalamnya, yaitu buku skill Vital Streak. Ternyata ini tuh skill mematikan yang ngasih damage super sakit pas nyerang titik vital musuh. Buat atributnya sendiri, pas berhasil kena titik vital, damage-nya naik jadi 150% dengan cooldown 30 detik. Sayangnya ini dibatasin buat kelas tertentu kayak Thief, Warrior, dan Paladin. Dengan ini, Jan yakin jalan menuju puncak udah aman terkendali. Jan girang banget bisa dapat skill overpowered ini karena bisa langsung dipelajari di level 0. Yang artinya, tingkat kesulitan leveling di awal game bakal kepotong setengahnya. Tanpa mikir, dia langsung pelajarin skillnya. Tepat di saat itu, statnya habis, yang langsung bikin para kucing sadar. Tapi, Yan santai aja, dan dia malah sengaja lompat nyerahin diri ke cakar kucing. Sambil bilang makasih udah jagain peti harta karunnya. Logikanya, kalau player mati di conviction, mereka bakal kehilangan poin experience dan equipment. Tapi karena dia sekarang masih jadi player level 0, dan cuma pakai baju standar pemula, nggak bakal ada rugi apa-apa juga kalau dia sampai mati. Begitu nyentuh tanah, karakternya langsung dicabik-cabik dan dia dapat notifikasi kematian, yang bikin dia akhirnya ngedrop sepasang sarung tangan standar pemula. Terus, dia langsung diteleportasi balik ke kota terdekat, yaitu Tracktown. Jan senyum nyengir sambil ngeledek sistem game karena ngasih dia layanan teleportasi gratis. Balik ke kota dengan Vital Streak di tangan. Yang ngerasa ini waktu yang tepat buat mulai fase kedua levelingnya. Ternyata, langkah kedua dari rencananya butuh 20 koin tembaga, tapi setiap akun baru cuma dikasih modal 10 koin tembaga. Jadi dia harus cari duit dulu nih. Dari ingatan masa lalunya, dia ingat ada quest NPC rahasia di kota ini, Jan langsung nyamperin NPC Hunter buat ambil quest kumpulin tengkorak tikus raksasa abu-abu perak. Habis itu, dia ngobrol sama petani buat ambil quest bunuh 50 tikus raksasa abu-abu perak. Setelah nerima 2 quest berturut-turut, dia berhasil micu quest rahasia dari apoteker. Yan bangga banget sama dirinya sendiri, karena cuma dia doang yang tahu rahasia ini.
Dia nerima quest tersembunyi itu buat ngumpulin 21 ekor tikus raksasa abu-abu perak dan Yan langsung gaskeun bantai tikus-tikus itu. Dia ngebantai tanpa ampun dan salah satu tikus ngedrop item pelindung take dari kulit yang super alot. Jan nyinyir lebar karena dia bisa jual pelindung kaki itu buat dapet cuan lumayan. Setelah sejam nonstop ngebantai tikus raksasa level 1, Yan akhirnya beresin quest dari ketiga NPC itu. Dia dapat 34 koin, tembaga dan 3 potion pemulihan instan dasar. Jan benar-benar kaget karena dia nggak nyangka quest rahasianya bakal ngasih hadiah gila kayak potion pemulihan instan ini. Tanpa buang waktu lama, dia langsung masukin pelindung kaki tadi ke pasar lelang. Habis itu, dia cabut ke toko senjata dan disambut ramah banget sama penjaga toko yang nanyain apa ada yang dia butuhin. Jan bilang ke penjaganya kalau dia butuh panah otomatis yang bisa dipakai di level 0 dengan attack power 3 atau lebih, plus jarak tembak 12 poin ke atas. Dia juga ngotot harganya nggak boleh lebih dari 40 koin tembaga dan penjaga itu langsung ngeluarin panah otomatis terbaik yang bisa nembak. Beruntun, senjata ini punya efek tembakan 3 kali lipat plus 5 poin attack tuh, walaupun kecepatan tembaknya cuma 8. Efek rapid fire-nya bikin speed-nya naik gila-gilaan ke 15 poin. Jangkauannya juga 30 yard dan harganya 35 koin tembaga. Tanpa nawar lagi, Yan setuju ngambil panah itu dan minta penjaga ngasih 9 tabung panah kualitas rendah yang isinya 1000 anak. Panah per tabungnya, total jajanannya habis 44 koin tembaga. Setelah transaksinya beres, dia keluar toko, ninggalin penjual yang senyum sumringah, dapat pelanggan boros. Begitu semua item kembali, Yan yakin ini saatnya buat ngelanjutin misi ke zona monster bison. Dan ternyata, monster bison ini adalah monster level 8. Player top global aja nggak berani lawan mereka, apalagi ngadepin bosnya. Kalian pasti mikir dia bakal mati konyol kan? Ternyata setiap leader di game ini tuh monster super langka. Tapi berbekal ingatan dari kehidupan lalunya, Jan pada habis bisa ngebunuh bos bison itu. Walau beda levelnya jauh banget, beberapa saat kemudian, Yan nyampe di zona monster bison, dan langsung mendarat di tebing. Dia sembunyi di celah tebing, spot jitu yang emang udah dia incar dari awal. Dia langsung ngunci target si bos bison, yang punya 300 HP, untungnya, jarak mereka pas banget sama jangkauan panah otomatisnya. Jan tanpa babi bu langsung nembak 3 kali ke arah bos bison itu. 2 tembakannya meleset, tapi 1 berhasil kena dan ngurangin 1 HP dari darah si bison. Darah bisonnya sisa 299. Tapi Jan sukses bikin makhluk itu ngamuk parah. Jan sadar dia cuma bisa ngasih damage 1 poin gara-gara gap level yang gila ini. Tapi santai bos, dia nggak panik karena udah bawa full 9000 anak panah buat nyicil si bison sampai mati. Jan terus-terusan nembakin bisonnya. Ada yang meleset dan ada juga yang tepat sasaran. Si bison nyeruduk ganas ke arah Yan. Berusaha nyabik-nyabik dia, tapi gagal total. Monster itu mulai jedotin kepalanya ke batu. Sementara Yan terus nembakin panah sambil nyuruh monster itu nyerah aja. Karena tempat dia berdiri sekarang itu sebenarnya area ngebuk yang baru bakal ketahuan di masa depan. Jadi, si bison nggak punya cara buat nyerang. 3 jam berlalu, Yan udah ngabisin 4000 panah dan bos bison itu masih berdiri tegak walau nyawanya udah di ujung tanduk. Jan nggak nyerah dan terus nge-spam tembakan sampai nyawa bison itu melayang. Berkat ini, dia dapat lebih dari 8000 poin experience dan langsung naik ke level 2. Jan takjub banget lihat panen poin experience yang dia dapat. Bukti nyata kalau ngebunuh bos yang levelnya jauh di atas bakal ngasih poin experience. Tumpah-tumpah, Jan langsung nyamperin mayat bison itu buat ngecek apaan yang drop. Pas dilihat-lihat, gila, itu belati grade perunggu, bro. Dia juga dapat 5 koin tembaga, tapi sayangnya dia belum bisa lihat atribut belati itu. Usut punya usut, equipment di game ini dibagi dari gear putih biasa, grade perunggu, perak emas, sampai grade legendaris, karena jumlah kemunculan monster langka kayak kelas leader atau elite itu super dikit. 1000 banding 1 doang yang drop equipment beratribut. Nah, sampai sini dulu ya. Pantengin terus kalau mau tahu kelanjutan petualangan seru ini. Sini kumpul, kita bahas senjata perunggu langka ini. Serangannya 20% lebih tinggi dari senjata biasa, plus atribut tambahan. Yan yakin bos bison pasti
menjatuhkan perlengkapan level 5, artinya harga belati perunggu ini minimal 3 koin perak. Tapi, dia tetap harus mengidentifikasinya dulu untuk melihat secara spesifik atribut aslinya. Tiba-tiba, muncul notifikasi kalau pelindung kaki yang dia jual laku seharga 8 koin tembaga. Nah, cowok yang tadi memberinya buku stealth, yaitu Fleeing Stone, minta ngobrol dengannya. Yan setuju, dan cowok itu langsung teriak kegirangan. Dia bilang tebakan Yan benar banget, karena saat dia pergi ke koordinat yang dikasih, semuanya persis. Dia cerita kalau 2 buku stealth sudah drop dan kecepatan levelingnya naik pesat. Cowok itu tanya apa yang nggak terlalu baik, karena ngasih info mahal, yang santai saja dan suruh jangan terlalu dipikirkan. Dia cuma minta dikirimi buku skill Night Owl kalau drop, dan temannya ini janji bakal langsung ngirim kalau dapat. Waktu ditanya dari mana yang tahu semua rahasia ini, yang jawab dia pernah hapus akun, lalu bikin baru sebagai thief. Cowok itu kaget parah, dan yakin banget akun lama yang pasti minimal selevel dewa. Dia lalu nanya apa yang pernah menyelesaikan dengan Valen Saman di akun sebelumnya. Soalnya, timnya sudah coba masuk beberapa kali tapi selalu hancur lebur. Bahkan, mereka hampir kehilangan semua XP dan perlengkapan, yang akhirnya setuju mengajarinya, tapi harganya 2 koin perak untuk panduan lengkap. Pas gak bisa ditawar. Cowok itu sampai mastiin lagi apa yang serius punya panduan untuk dengan itu, dan Yan mengiyakan. Fleeing Stone kegirangan banget, janji bakal merayu kaptennya buat bayar 2 koin perak itu. Beres ngobrol sama dia, Yan langsung pergi ke kota Tracktown buat mengecek belati perunggunya. Dia menemui NPC penilai yang bertanya apa yang mau dicek, dan Yan menunjukkan belatinya. Penilai bilang kalau biayanya 10 koin tembaga, dan ini bikin Yan shock. Intinya, biaya identifikasi NPC di game ini biasanya 5% dari harga daur ulang, dan harga pasaran biasanya 6 kali lipat lebih mahal. Perhatikan baik-baik bagian ini. Berarti belati perunggu itu bernilai minimal 12 koin perak. Super penasaran, Yan menyuruh NPC itu menilainya. NPC itu bekerja, dan status belati pun muncul. Itu belati perunggu dengan 18 poin serangan. Tapi cuma bisa dipakai thief, dan gilanya lagi, ada 5 poin tambahan untuk kekuatan dari atribut dasarnya saja. Senjata ini punya serangan hampir 10 poin lebih tinggi dari belati biasa. Ini sudah cukup bikin karakternya jadi super OP sekarang. Setelah dipikir-pikir, Yan sadar dia sudah punya senjata keren, serangan fatal, dan darah. Tapi, dia masih butuh kemampuan yang bikin dia tahan lama saat bertarung. Sebagai thief, kalau mau punya daya tempur stabil, pilihannya antara skill meracik obat atau perban. Selain itu, ramuan darah dan ramuan energi juga penting banget di pertarungan buat pulih cepat. Sayangnya, harganya mahal gila. Walau Yan gak terlalu pusing soal uang, karena dengan pengalamannya, dia tahu cara cepat kaya. Karena itu, dia merasa belajar skill perban tempur jauh lebih cocok. Yan lalu pergi ke toko buat beli 2 ramuan napas dalam air tingkat dasar. Ini karena Yan yakin hal pertama yang wajib dia pelajari adalah skill perban tempur itu. Beres belanja, Yan langsung ke Danau Randu. Dia menyalakan skill stealth sambil berlari. Soalnya di sana lagi ada beberapa pemain yang lagi asik tawuran. Gak lama, dia sampai di desa nelayan, tapi dia wajib lewati desa itu untuk ke Danau Randu. Karena dia gak punya 1000 orang buat bantai sisi desa. Yan mutusin cara satu-satunya adalah pakai stealth. Tiba-tiba muncul notifikasi di layar, pengumuman dari Guild Victorious Return. Mereka ngasih tahu semua orang kalau mereka mau membersihkan area dekat desa nelayan. Dan siapapun yang di sana disuruh pergi. Mendengar nama itu, Yan langsung ingat masa lalunya. Mereka ini guild super arogan yang suka pakai kekuasaan buat menindas pemain solo, dan dulu Yan sampai kabur berbulan-bulan dari mereka. Kali ini, dia mau balas dendam pelan-pelan. Dia pun mengaktifkan stealth. Yan lari kencang melewati desa, tapi pas banget berhasil lewat. Efek stealth-nya habis tepat di lapangan menuju danau. Tiba-tiba, dia diserang sama Make Element yang melempar bola api ke arahnya. Cowok itu dari guild tadi. Kalian pasti mikir hal yang sama denganku kan? Ini saatnya hajar balik. Yan sadar dia bisa menghabisi cowok itu karena dia sendirian.
Buat melawan Mike, mau nggak mau harus pakai pertarungan jarak dekat. Yan pun maju bukannya kabur. Memanfaatkan jeda 2 detik saat si Mike merapal mantra api, Yan berhasil mendekat. Dia menusukkan belati perunggunya ke dada musuh, langsung menghapus 23 HP dari darahnya. Si Mike terdorong mundur dan teriak marah. Dia bilang Yan cari mati, karena area ini sudah dikuasai guild mereka. Cowok itu mengeluarkan cincin api yang mengenai Yan, tapi Yan pantang mundur dan langsung minum ramuan pemulihan instan. Ini memberinya celah buat maju dan melancarkan serangan yang memakan 36 HP. Darahnya makin kritis. Si Mike panik dan menembakkan ledakan kuat buat memukul mundur Yan. Serangannya kena, bikin Yan terdorong ke belakang sementara si Mike mengejeknya, bilang dia cuma Thief level 2 yang lemah. Dia mikir satu bola api lagi cukup buat membunuh Yan, dan dia yakin banget menang. Tapi pas dia lagi menyiapkan mantranya, Yan melesat secepat kilat. Serangan fatal langsung menebas leher si Mike. Saking cepatnya, Mike itu sampai kebingungan sendiri gimana Yan bisa mengalahkannya. Padahal Yan cuma Thief level 2 yang harusnya mati kena bola apinya. Yan tersenyum sinis buat bikin dia makin emosi, dan waktu dia sadar kalau Yan pakai ramuan instan, dia nanya dari mana Yan punya uang buat beli ramuan, padahal cuma Thief miskin. Yan mengejeknya, suruh dia cari tahu sendiri jawabannya. Pas sudah hidup lagi di kota nanti, cowok itu pun diteleportasi, menjatuhkan tongkat perunggunya yang bernilai 10 koin tembaga. Lumayan, Yan lalu sadar. Dia nggak bisa santai di sana, karena Guild Victorious bakal segera datang. Benar saja, anggota Guild lain langsung tahu teman mereka mati dibantai di dekat danau. Tanpa buang waktu, mereka menyerbu ke arah Yan. Salah satu dari mereka menebas pakai pedang besar, niat membelah Yan jadi 2, tapi Yan melompat. Menghindar di detik terakhir, si penyerang sampai kaget lihat kecepatan Yan. Makin dekat ke danau, Yan langsung menelan ramuan napas airnya. Musuh terdekat sadar kalau dia mau kabur ke danau, lalu menyuruh pasukannya menghentikan Yan sekuat tenaga. Mereka mengejar mati-matian, tapi nyawa Yan benar-benar bergantung pada pelarian ini. Dia jelas nggak mau tertangkap bodoh. Yan berhasil nyebur ke danau sebelum disergap. Dan karena mereka nggak punya ramuan pernapasan air, mereka cuma bisa bengong melihatnya lolos, karena anggota yang mati tadi sudah hidup lagi. Mereka tanya siapa nama Yan, dialah yang membongkar nama Nirvana Flame. Pemimpin guild langsung mengancam bakal mencabik-cabik Yan nanti. Nah, sampai sini dulu ya obrolan kita. Sementara mereka ngamuk, Yan asik menyelam dan malah menemukan peti harta. Sini kumpul. MC kita baru aja dapat mutiara anti air, item spesial buat napas dalam air. Aktifin skillnya, dan boom, dia bisa tahan 30 menit di bawah air. Tapi, waktu jedanya gila, 12 jam. Meski nggak langka, Yan ambil aja, karena berguna banget buat level dia sekarang. Tiba-tiba, bus, trisula emas terbang ke arahnya, dan dia baru sadar kalau dia hampir masuk sarang manusia ikan. Yan buru-buru putar balik, sadar diri kalau dia bukan tandingan monster-monster itu di dalam air. Untungnya, ada guild besar yang lagi sibuk ngelawan manusia ikan, jadi Yan bisa kabur dengan aman. Nggak lama, dia sampai di Pulau Danau Heart, tujuan aslinya. Pas dia angkat kepalanya dari air, dia ngeliat cewek berambut pink di kejauhan, dan astaga, dia kenal cewek ini. Namanya 11 Yao, teman satu timnya dulu di kehidupan sebelumnya, seorang Holy Maid. Yang kaget banget bisa ketemu dia di sini setelah reinkarnasi. Dulu, banyak banget hal yang terjadi di antara mereka berdua. Ketemu lagi kayak gini, Yan yakin ini udah takdir. Dari atas sana, pas Yao lihat Yan, dia langsung panik karena lagi dikejar 3 monster. Kalau Yan ikutan nyerang dia juga, tamatlah riwayatnya, dia nggak bakal bisa bertahan. Tapi tiba-tiba, Yan lompat dari air dan langsung ngehajar satu monster. Ngasih Yao celah buat nyerang yang lain. Akhirnya, mereka sukses numpas ketiga monster itu. Setelah minggir dari air, Yao langsung bilang makasih atas bantuannya. Yan senyum, bilang santai aja, sekalian ngenalin namanya. Begitu dengar nama itu, Yao kaget banget, beneran. Nggak nyangka, dia mikir, jangan-jangan ini cowok yang dia kenal di dunia nyata. Yao balas ngenalin nama karakternya, Cha, dan langsung minta nambahin Yan jadi teman. Tanpa pikir panjang, Yan langsung ngerima, dan nanya ngapain Yao ada di pulau ini.
Yao cerita kalau dia lagi ngerjain misi basmi laba-laba air dan ngumpulin kantong air. Yan balas kalau dia juga lagi farming monster yang sama, tapi buatnya sutra halus. Yan ngajak mabar, dan Yao setuju. Sambil ngasih tahu kalau dia udah dapat beberapa sutra dari laba-laba. Yang baru aja dia habisin, dia ngasih sutra itu ke Yan secara cuma-cuma. Yan dapat 12 sutra, setara dengan 36 koin tembaga. Yao bilang dia ikhlas. Soalnya dia bakal rugi besar kalau tadi mati, 36 koin tembaga mah receh buat dia. Lagi pula, dia nggak butuh item itu karena misinya beda, jadi mending dikasih ke Yan aja. Sekarang, perhatikan baik-baik di sini. Tiba-tiba, bos laba-laba air muncul, bikin Yao panik parah. Yan langsung bikin tim dan melesat maju nyerang bos itu, ngasih serangan. Pakai skill tebasan fatal, darah bos langsung ngurang 52 poin. Dibantu skill penghakiman suci dari Yao. Yan lanjut nyabisin 70 poin dari bos laba-laba, lalu nyuruh Yao lompat. Yan ngeluarin panah otomatisnya. Narik perhatian si bos biar Yao dapat kesempatan emas buat ngasih serangan mematikan ke monster itu. 3 panah melesat. Masing-masing ngurangin sekitar 30 poin dari sisa darah si monster. Kekuatan suci Yao langsung menghantam telak, ngasih kerusakan yang akhirnya ngabisin darah bos itu sampai mati. Setelah beres, Yao cuma bisa melongo karena combo mereka tadi mulus banget. Walau pemimpin monster itu tergolong alot, mereka bisa numpas bos itu dengan gampang dan Yao sadar ini pengalaman pertamanya. Gila, mereka bertarung super kompak, seolah-olah udah mabar di tim yang sama. Selama bertahun-tahun, Yan sadar dia lagi melamun, lalu nanya ada apa. Tapi Yao langsung bilang gak apa-apa. Terus Yao puji keahlian Yan yang jago banget, dan bikin dia penasaran kenapa cowok ini cuma cari level sendirian. Yan jawab santai kalau dia udah biasa main solo, dan Yao langsung nawarin ide brilian ke dia. Dia bilang, timnya lagi siap-siap buat masuk ke hutan tren traktor, lalu nanya apa Yan mau ikutan gabung. Yan kemudian nanya, berapa jumlah prajurit tameng yang timnya punya, termasuk total pertahanan dan darah mereka. Yan ngingetin, kalau hutan tren itu Dungeon level 3 dan bos rajanya itu monster sub-elit. Kalau prajurit tamengnya lemah pertahanannya, tembus ruangan itu bakal susah banget. Yao bilang mereka punya 2 tamen. Dengan pertahanan 53 dan darah 230, Yan langsung bilang ini nggak bakal cukup. Bos raja itu punya peluang 2% buat ngasih serangan kritikal. Jadi, kalau pertahanan belum 60 poin, mereka pasti langsung tewas seketika. Plus, penyembuhan pendetanya harus lebih kenceng. Yao kaget parah waktu tahu bos itu bisa ngeluarin serangan kritikal. Soalnya dia baru dengar info ini. Saking shocknya, dia sampai nanya ke Yan dari mana dia tahu semua rahasia itu. Yao lalu curhat kalau timnya udah persiapan berhari-hari. Jadi nggak mungkin nyerah di tengah jalan. Buat nyentuh pertahanan 60 poin, mereka minimal butuh 1 buah perlengkapan pertahanan perunggu, dan itu susah banget dicari. Yan senyum, bilang ada 1 jalan keluar lagi, yaitu biarin dia yang ambil alih posisi komandan timnya. Yao jelas kaget dengar tawaran gila ini, lalu bilang dia sih percaya sama kekuatan Yan, tapi yakinin 1 tim itu yang bakal susah. Biarpun begitu, dia janji bakal usahain yang terbaik. Sesudah obrolan itu, mereka mulai ngecek hadiah dari bos tadi. Yao bikin Yan kagum waktu dia pakai skill identifikasinya. Item pertama yang dicek ternyata perlengkapan khusus penyihir. Jadi otomatis Yan kasih item itu ke dia. Pas ditanya mau ngambil apa, Yan jawab dia bakal ambil buku skill assassin atau punya kelas pencuri sama sisa sutranya. Yao senang banget karena Yan juga dapat barang bagus. Jadi dia nggak perlu merasa sungkan dari item tadi. Tiba-tiba ada pengumuman sistem nyuruh semua pemain keluar karena server bakal ditutup dalam waktu 3 menit. Mereka terpaksa buru-buru pamitan, dan detik berikutnya, Yan ngebuka mata di kamarnya. Astaga, ternyata ini udah masuk pagi di hari kedua. Biarpun lagi nggak sibuk naikin level di game, Yan sadar dia harus mulai olahraga di dunia nyata. Soalnya, musuh bebuyutannya punya banyak penjaga, jadi dia nggak boleh kelihatan lemes dan gampang diserang. Gila, kalian lihat ini kan? Yan keluar rumah, malang dikit, dan nyaris aja diserempet Rokun buat isekai yang kedua kalinya. Tiba-tiba, cewek berambut pink sebelah Yao lari nyamperin dia.
Yao langsung narik Yan. Ngomelin dia habis-habisan karena ceroboh sampai tangannya berdarah. Dia nyuruh Yan diam di situ sementara dia ngambil kotak pertolongan pertama dari mobilnya. Usut punya. Usut, 11 Yao ini teman sebangkunya, sekaligus penyesalan terbesar Yan di kehidupan lamanya. Dulu, karena dia cowok pemalu, Yan gak pernah berani nyatain perasaannya. Berakhir tragis, dia malah diincar oleh Tao. Setelah si bajingan itu tahu mereka dekat, bikin mental 11 Yao hancur berantakan. Sambil ngobatin lukanya, Yao terus ngomelin Yan biar gak ceroboh lagi, tapi Yan malah asik, terpesona natap wajah cantiknya. Gak lama, 11 Yao masuk ke mobil buat pergi, tapi di dalam mobil, dia mulai kepikiran. Jangan-jangan cowok ini tuh Nirvana Flame yang main bareng dia. Fakta kalau 11 Yao adalah Cha di dalam game, bikin dia masih ragu masa iya Yan itu orang yang sama. Di sisi lain, ketemu Yao bikin Yan bahagia banget, tapi dia sadar harus makin kuat, atau si musuh bakal ngehancurin semua yang dia sayang. Jalan satu-satunya, dia harus jadi dewa di dalam game buat nulis ulang takdir masa lalunya. Tiba-tiba, ponselnya bunyi, ada telepon masuk dari cowok bernama Tang Yao, yang langsung ngegas ngomelin Yan gara-gara ngilang 2 hari. Yan narik napas panjang sebelum jawab santai. Jujur lega banget denger suara sahabatnya masih hidup. Ternyata, Tang ini sahabat sejati Yan. Dulu waktu hidup, Yan hancur lebur. Tang yang nekat ngambil risiko ketahuan musuh demi ngebantu Yan bertahan hidup. Tapi sayangnya, Tang ini buaya darat, dan di kehidupan lalu dia sampai berantem di bar cuma gara-gara cewek. Mancing amarah bos besar yang bikin dia dihabisi sampai mati. Jadi gimana menurut kalian? Sanggup nggak dia dan yang ngubah takdir tragis ini? Sini kumpul bareng gue. Kita bakal lihat MC kita ngamuk. Tang langsung memeluk Yan erat banget pas mereka ketemu. Kayak pacar sendiri aja. Dia nanya apa Yan main game baru itu. Yan bilang dia baru level 2, Tang memujinya karena naik level lumayan cepat. Terus, Tan yang ternyata sudah jadi penyihir misterius level 3 ini ngajak Yan mampir ke bar PK. Bar PK itu semacam klub hiburan buat para pemain pemer karakter dan duel saling bunuh. Asiknya, kalau mati di sini, sama sekali nggak akan ngaruh ke status game mereka. Tapi ya, namanya juga duel, pasti selalu ada taruhan barang atau perlengkapan dari dalam game. Parahnya lagi, Tang ini hobi banget jude, padahal ujung-ujungnya selalu kalah melulu. Pas masuk bar, mereka papasan sama Wei Kai si mulut besar. Dia ngejek Tang, nanya apa dia datang cuma buat bagi-bagi uang gratis lagi. Dia cukup kaget pas sadar kalau Yan juga ikut. Dia langsung ngejek Yan, nanya apa pukulan waktu itu masih kurang. Tang langsung sok jagoan, bilang Yan aman selama ada dia, tapi anehnya Yan diam saja. Wei juga sadar dan mulai bingung. Kok Yan tiba-tiba kelihatan tenang banget. Tanpa basa-basi lagi, Tang nyuruh mereka semua masuk ke dalam game dan dia langsung ngajak taruhan. 200 per ronde. Wei setuju dan mereka berdua pakai helm virtual buat bertarung. Yan langsung sadar kalau Wei itu petarung level 3 yang punya keahlian serudukan mematikan. Jelas banget Tang bakal rugi besar. Apalagi medannya cuma tanah lapang, jadi susah buat Wei menghindar. Yan langsung yakin 100% kalau temannya itu bakal kalah telak di ronde ini. Tiba-tiba salah satu, kroto bernama Sylvan, menantang Yan buat tanding juga. Yan mikir sebentar sebelum akhirnya setuju, tapi dia kasih tahu si cowok itu kalau dia cuma mau main satu ronde dengan taruhan yang super besar. Si kroto langsung emosi dan neriakin Yan. Dia mau ngasih pelajaran ke Yan yang sombong, karena dia kebetulan bawa uang 700. Perhatikan baik-baik bagian ini kawan. Mereka login buat bertarung dengan taruhan 700. Medannya di hutan bambu, dan Yan bikin kaget dengan langsung masuk ke mode menghilang. Yan benar-benar lenyap dari pandangan. Tapi Shero nggak panik, dia langsung pasang posisi bertahan, nunggu Yan bikin kesalahan. Tahu-tahu, Yan sudah melayang tepat di atas kepalanya. Tanpa sempat bereaksi, lehernya kena tebas, dan 40 poin darah melayang. Fun ngamuk sambil mengayunkan pedang membabi buta. Dia kebingungan gimana caranya Yan bisa muncul di belakangnya. Karena tebasan Fun meleset semua, pertahanannya jadi terbuka lebar. Yan langsung menghabisinya dengan serangan mematikan. Semua orang yang nonton di luar sampai shock melihat Fun kalah secepat itu. Yan sendiri malah santai banget. Dia merasa tanding lawan penembak level 2 itu benar-benar kayak nindas anak kecil. Di sisi lain, si Fun masih lemas tak percaya.
Dia kepikiran gimana Yan bisa bergerak secepat itu dan ngasih pukulan telat yang mengakhiri segalanya seketika. Fun heran kapan Yan jadi seganas ini. Padahal dulu dia cuma bocah penakut yang sering banget mereka pukulin sampai puas. Sementara itu, Tang sudah kalah dari Wei 2 kali berturut-turut. Tang ngeles bilang kalau Wei ternyata punya pelindung anti sihir. Yan bilang pelindung itu nggak sehebat kelihatannya kok. Selama dia bisa ngatur waktu keluarnya sihir dengan pas. Ngelawan tipe petarung barbar kayak si Wei itu gampang banget. Tang setuju. Tapi dia takjub dari mana Yan tahu sedetail itu. Pas Tang sibuk nanya soal ilmunya, Yan malah pamer keluarin segepok uang tunai. Fun langsung kepanasan melihat aksi pamer ini. Dia neriakin Yan, nanya kenapa dia sombong banget. Dia maju menyerbu buat nonjok kepala Yan biar kapok. Tapi dengan gampangnya, Yan malah menangkap lengan cowok itu. Brak, Yan membantingnya ke tanah keras banget. Ternyata di kehidupan masa lalunya, Yan pernah latihan keras. Jadi masalah begini mah kecil. Tang melongo melihat temannya ngebanting. Fung ke tanah kayak melempar kapas. Kroko yang lain mulai ketakutan. Takut bakal dihajar Yan kalau cari masalah. Wei akhirnya sadar kalau Yan yang sekarang jauh berbeda dari Yan yang dulu. Yang lain mau ngeroyok, tapi ditahan sama Wei. Wei nanya ke Yan gimana caranya dia mengalahkan Fun. Yan dengan santai jawab, kalau Fun itu terlalu lemah. Wei kemudian nanya, apa dia berani tanding dengannya? Yan mau aja, tapi ogah kalau taruhannya kekecilan. Terpancing, Wei langsung bilang bakal taruhan 1000 per ronde dan dia mau main sampai 3 ronde sekaligus. Tang protes keras. Ngingetin Wei itu petarung level 3 sedangkan Yan cuma pencuri level 2. Tapi Yan memotong omongan mereka, bilang dia cuma bakal setuju main kalau taruhannya 3000 per ronde. Wei langsung setuju, karena dia yakin banget Yan gak mungkin punya kekuatan untuk menang. Tang di sisi lain, malah ketakutan banget melihat Yan yang mulai nekat. Kita berdua tahu pertanyaannya kan? Yan punya uangnya nggak? Ternyata nol besar. Makanya dia minta pinjam uang ke Tang. Tang tanpa ragu sedikit pun langsung meminjamkan. Uang sebanyak itu, semuanya beres. Mereka berdua masuk ke game. Muncul di padang rumput datar. Tang makin panik. Karena posisi Yan sebagai pencuri yang butuh tempat sembunyi, pasti bakal rugi besar. Wei sampai nawarin Yan buat ganti medan, kalau merasa ini nggak adil. Tapi Yan sok tenang dan nolak tawaran itu, dia cuma senyum dan meyakinkan Wei kalau tanah lapang ini sudah lebih dari cukup. Tanpa bacot, Yan langsung masuk mode menghilang. Yan lenyap, bikin Wei kelingak-kelinguk mencarinya. Pas bergerak, Yan baru nyadar kalau injakannya di rumput bakal membongkar posisinya. Wei pasti gampang nebak arah gerakannya dari rumput yang bergoyang. Untuk mencegah ini terjadi, Yan langsung sadar kalau dia harus memanfaat dorongan alam. Nah, hal yang bakal dia manfaatkan ini adalah hembusan angin. Saat dia mulai melangkah, angin menutupi arah jejaknya. Bikin pergerakannya di rumput benar-benar tersamarkan dengan sempurna. Awalnya Wei sudah nyaris melacak jejaknya, tapi saat anginnya bertiup, Wei langsung kehilangan jejaknya. Biar Yan gak bisa mendekat, dia mulai mengayunkan pedang besarnya membabi buta, tapi nihil. Keringat dingin Wei mulai bercucuran karena ini pertama kalinya dia melawan pencuri super jago yang menguasai skill menghilang kayak hantu. Tiba-tiba angin berhenti, dan saat itu juga Yan sudah berdiri tepat di belakang Wei. Tapi Yan mutusin buat nunggu anginnya berhembus lagi sebelum melancarkan serangan. Di saat yang sama, Wei menebak kalau Yan cuma bergerak pelan-pelan dalam mode menghilangnya biar gak ketahuan. Menurut perhitungan gilanya, dia yakin Yan ada di depannya. Tapi tebakannya salah total pas Yan menebasnya dari belakang. 35 poin darah langsung lenyap. Wei berteriak frustrasi. Sambil marah, dia sabetin pedang besarnya buat ngusir Yan. Yan melompat mundur hindari serangan. Meninggalkan Wei yang masih shock mikirin kapan Yan bisa ada di belakangnya. Wei akhirnya pilih jurus barbar pakai serangan putaran angin yang sukses mengenai Yan. Mengurangi 9 poin darahnya. Tapi Yan tenang-tenang saja, karena dia sudah memikirkan langkah selanjutnya. Dia tahu betul kalau dua jurus yang dipakai Wei barusan bakal bikin dia terjebak animasi jeda selama 1 detik. Dan itu cukup buat Yan kunci kemenangan. Yan melesat ke arah Wei sebelum pedangnya sempat terangkat, lalu menusuk dada Wei dengan fatal strike. 96 poin,
melayang seketika. Penonton di luar melongo. Dengan sisa 34 poin darat, Wei mati-matian membalas pakai tebasan api yang mengincar tepat ke leher Yan. Niat banget mau ngabisin nyawanya. Melihat ini, Tang panik bukan main, ngerasa tamat sudah riwayat sahabatnya. Kalau sampai kena tebasan mematikan itu. Yan juga sadar Wei berusaha menghilangkan keuntungan jarak dekatnya pakai tebasan api. Tapi Yan tetap santai. Dia tahu dia bakal tetap hidup. Walaupun kena telap, karena nyawanya masih penuh. Yan menahan serangan itu dengan badannya sendiri. 50 poin darah, lebih terkuras. Aksi nekat ini bikin Wei makin emosi dan tahan napas kalian, karena mulai dari sini makin gila. Wei yakin Yan marah karena berani menahan serangannya. Wei yang kalap langsung menerjang pakai skill charge, bikin Tang merinding ketakutan. Sini kumpul bareng gue, kita tonton pertarungan PvP gila ini. Kalau kena, dia pasti terkena stun. Anak buah Wei sudah tersenyum lebar, mengira pertarungannya sudah selesai. Tapi gila, Yan menghindar dengan kelincahan tingkat dewa, membuat Wei terkejut. Pertahanannya terbuka lebar. Yan langsung mengambil kesempatan itu untuk menyerang dari atas. Memberikan serangan mematikan yang menguras habis darahnya. Yan memang ikut terkena serangan, tapi dia sama sekali tidak peduli karena dia berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu mengalahkan Wei yang memenangkan pertandingan itu. Anak buah Wei langsung memegang kepala karena shock berat. Sementara Tang melompat kegirangan. Mereka benar-benar tidak percaya bos mereka yang hebat itu bisa kalah telat dan mereka makin shock melihat Yan sangat paham dengan skill seorang berserker. Wei langsung melepaskan helmgamnya dengan wajah penuh ketidakpercayaan bahwa dia benar-benar baru saja kalah. Tang langsung berlari kegirangan menghampiri temannya untuk merayakan kemenangan gila tersebut. Apalagi Yan cuma pakai Tave level 2, Yan mencoba tetap rendah hati dengan bilang itu cuma hoki. Tang lalu memintanya untuk mengajari cara bermain job Arkan Magi, karena sepertinya Yan tahu segalanya tentang game ini. Yan langsung setuju untuk mengajari temannya itu semua triknya. Tiba-tiba Wei berjalan menghampiri mereka berdua, dan Tang langsung mengejeknya. Bertanya apakah dia masih belum mau mengakui kekalahannya. Tapi Wei dengan santai meyakinkan mereka bahwa dia menerima kekalahan itu dengan jantan. Bahkan yang mengejutkan, Wei mengundang Yan dan Tang untuk bebas datang nongkrong di barnya. Kapan-kapan, setelah mengatakan hal itu, Wei berbalik dan menyuruh anak buahnya bahwa sudah saatnya bagi mereka untuk pergi dari sana. Salah satu anak buahnya kebingungan dan bertanya kenapa bosnya bersikap sangat sopan pada Yan. Wei menjawab bahwa sebagai pria, dia harus bisa melihat ke masa depan. Dan menurut pandangannya saat ini, Yan sudah berubah menjadi orang yang jauh berbeda. Jadi jauh lebih baik jika mereka berteman dengannya demi masa depan. Yan kemudian menyuruh Tang mengikutinya keluar. Berjanji akan menraktirnya macam-macam karena sudah menang. Selain itu, dia juga berjanji akan mulai mengajari trik Arkan Magi malam itu juga. Saat Yan akhirnya pulang ke rumah, dia langsung melakukan berbagai macam latihan fisik untuk membentuk tubuhnya. Memamerkan ototnya yang lumayan kekar. Setelah dia selesai mandi keringat berolahraga, dia merasa kalau sekarang adalah saat yang tepat untuk masuk ke dalam game. Dia ingat kalau dia masih punya janji misi bareng timnya Yao. Tepat saat dia login ke dalam game, dia langsung disambut oleh sebuah notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa SY mengirimkan permintaan pertemanan kepadanya. Ditambah lagi, Flying Stone mengirimkan 1 koin perak sebagai tanda terima kasih atas panduannya. Karena tim mereka akhirnya berhasil menyelesaikan dungeon perkemahan Saman yang tumbang. Karena tahu seberapa jagonya Yan, orang itu bahkan sudah berani minta tutorial dungeon yang lain. Yan langsung sadar kalau SI itu adalah Tang, dan karena temannya itu sudah online, dia berencana untuk mengajaknya ikut menyelesaikan dungeon. Coba tebak apa yang dia rencanakan sekarang? Perhatikan baik-baik, dia tidak berniat menjual panduan baru yang diminta Flying Stone, karena itu bisa memancing kecurigaan menurutnya. Langkah paling cerdas saat ini adalah menunggu saja sampai tim Flying Stone hancur lebur gagal beberapa kali. Lalu dia akan memeras mereka dengan harga yang sangat tinggi. Tapi Yan memutuskan hal pertama yang wajib dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan misi tersembunyinya terlebih dahulu. Dia lalu
berjalan menghampiri sang tabib, yang langsung bertanya berapa banyak sutra yang sudah berhasil dia kumpulkan. Dan Yan menjawab dia membawa 30 sutra. Tabib itu berterima kasih atas kebaikannya dan memutuskan untuk mengajarinya sebuah skill sambil memberikan 30 sutra berkualitas sebagai imbalan. Yang ditanya, apakah dia ingin mempelajari skill perban tempur tingkat menengah. Dan dia langsung setuju tanpa pikir panjang, karena memang inilah alasan utama kenapa dia mengambil misi tersembunyi itu. Yan langsung mempelajari skill tersebut yang rupanya membutuhkan 10 sutra untuk dipakai, dan ternyata setiap perban tempur bisa memulihkan 20 HP. Efek dari skill gila ini juga bertahan selama 10 detik dan bisa dibatalkan setelah 3 detik pertama. Hebatnya lagi, skill ini bisa dipakai rekan satu tim. Setelah menguasai skill itu, dia mendapat info kalau masih ada sisa 80% tingkat penyelesaian dari misi tersembunyi tersebut. Yang cukup kaget melihat progres misinya baru menyentuh 20% dan mulai curiga jangan-jangan ini adalah misi beruntun. Sang tabib memberitahunya kalau dia masih butuh lebih banyak sutra. Dan dari sinilah Yan akhirnya mengkonfirmasi kalau ini memang sebuah misi beruntun yang panjang. Tiba-tiba Yao mengirimkan pesan kepadanya, memberitahu bahwa tim mereka sudah berkumpul semua dan sedang menunggunya. Yan meyakinkan gadis itu kalau dia sedang jalan ke sana dan langsung bergegas menuju titik teleportasi. Kota di mana Tang sudah menunggunya. Tang sudah karatan menunggu lumayan lama, sampai akhirnya Yan muncul di belakangnya. Dan dia memberitahu Tang bahwa mereka bakal membantai Raja Tren. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berhasil menemukan timnya Yao, dan sang ketua tim, Yulan, rupanya juga ada di sana. Tang langsung melongo melihat dua bidadari cantik yang ada di depan matanya. Sifat buayanya di dunia nyata terbawa ke dalam game. Yao lalu memberitahu Yan kalau dia sudah susah payah meyakinkan Yulan tentang kemampuan Yan. Jadi dia tidak boleh bikin malu di depan semua orang. Sementara itu, si pencuri angin di tim tersebut, Chen Bo, menatapnya dengan sangat sinis. Begitu melihat penampilan Yan, Yulan merasa pria ini kelihatannya cukup meyakinkan. Dan Yan dengan santai menjamin kalau dia 100% bisa menaklukkan Dunyan Hutan Tren. Tapi dengan satu syarat mutlak, dia memberitahu Yulan bahwa dialah yang akan menjadi kapten tim dan semua orang wajib menuruti perintahnya tanpa bantahan. Sesuai tebakan, Chen langsung nyolot dan bertanya kenapa mereka harus mempercayai Yan. Padahal dia kelihatan seperti bocah cupu yang tidak tahu apa-apa dan cuma bakal bikin tim mereka rata tanah. Yulan terpaksa harus mengingatkan Chen kalau inilah kesepakatan awal mereka sebelum datang ke pertemuan ini. Chen malah makin emosi dan memprotes keras keputusan Yulan. Kalian pasti juga ikutan kesalkan lihat si beban ini. Tenang saja. Yulan mengabaikannya dan berbalik menatap Yan, meminta maaf atas kelakuan temannya. Yulan lalu bilang dia akan segera membuat party agar semua orang bisa bergabung. Tapi, Yan menegaskan lagi kalau Yulan juga wajib mematuhi perintahnya. Dan kalau ada yang tidak puas, mereka bisa menantangnya duel setelah urusan ini kelar. Ditambah lagi, dengan tatapan tajam, dia memberitahu mereka semua kalau mereka boleh angkat kaki kapan saja kalau tidak suka dengan cara mainnya. Tapi ingat, dia memperingatkan kalau ada yang berani main gila atau bikin party hancur, dia tidak akan segan-segan untuk menghabisi mereka tanpa ampun. Di dalam sana Yulan akhirnya membuat party agar semua anggotanya masuk. Dan setelah mereka semua resmi bergabung, Yulan menegaskan bahwa mereka wajib mengikuti instruksi yang layaknya perintah dari ketua guild. Sendiri, dia menjamin bahwa kalau sampai ada yang berani menusuk dari belakang, orang itu bakal langsung ditendang dari tim. Chen dengan berat hati bergabung ke dalam party, meskipun wajahnya ditekuk habis. Yang kemudian langsung mengambil alih, memberitahu mereka semua bahwa tujuan mereka sama, yaitu menghancurkan Dunyan Hutan Tren. Dan dia memperingatkan agar tidak ada yang menjadi beban party. Dengan penuh rasa percaya diri dia berjanji, kalau sampai terjadi kesalahan fatal akibat arahannya yang ngawur, dia siap mengganti rugi sebesar 10 koin perak kepada mereka. Satu tim langsung melongo mendengar nominal gila ini. Membuat Yulan berbisik bertanya pada Yao dari mana dia nemu cowok senekat ini. Yao dengan senyum bangga meyakinkan Yulan kalau yang pasti bisa menyelesaikan misi ini
sesuai omongannya tadi. Setelah itu, Yan menyuruh semua orang untuk menyebutkan nama dan status mereka masing-masing. Dia mulai dari prajurit perisai di tim itu dan pria bernama Air Mendidih. Itu pun memperkenalkan dirinya dan bilang kalau dia adalah tan utama parti mereka. Anggota yang lain juga ikut maju membeberkan atribut tempur mereka padanya. Setelah sesi perkenalan ini selesai, Yan mulai mendiktekan daftar jenis ramuan yang wajib mereka beli. Mereka semua langsung melotot kaget karena harga potion di game ini mencekik leher, bahkan bayaran menamatkan Dongyeon ini belum tentu bisa balik modal. Dan si Chen yang cerewet itu langsung memotong pembicaraan. Mengejek Yan sebagai pemula yang tidak tahu apa-apa. Chen bilang membakar uang untuk beli ramuan demi Dongyeon hutan tren adalah ide paling bodoh sedunia. Tang langsung membela bosnya, mengejek balik si Chen. Bertanya apakah pria itu cuma miskin melayot sampai tidak mampu beli potion. Ejekan telak ini bikin Chen naik pitam, tapi Tang malah makin ganas merastingnya. Yao kemudian mendekati Yan, bertanya dengan cemas, apakah mereka sungguh harus menimbun potion sebanyak ini karena mereka tidak akan pernah bisa balik modal dari Dongyeon. Yan menatapnya santai dan menjamin gadis itu bakal segera paham alasannya. Karena memborong ramuan ini sama sekali bukan tindakan buang-buang uang. Usut punya usut, ternyata Dongyeon tingkat kesulitan yang mau dia hajar bukanlah tingkat normal, tapi Dongyeon mode pakar yang paling neraka, yang sama sekali belum mereka ketahui. Melihat anggotanya masih maju mundur, Yulan akhirnya terpaksa turun tangan, menyuruh timnya untuk segera memborong semua ramuan itu, sesuai perintah mutlak Yan. Setelah dompet mereka semua terkuras habis buat beli potion, mereka langsung berangkat menuju Dongyeon. Sesampainya di gerbang masuk, Yan menyuruh timnya diam di tempat menunggu. Selagi dia mengaktifkan pintunya, dia menempelkan tangannya di atas batu pilar itu dan mengucapkan mantra untuk membuka segel. Dongyeon, begitu gerbang neraka itu terbuka, sistem memintanya memilih tingkat kesulitan. Dan tanpa ragu dia memilih. Nah, menurut kalian, mereka bakal selamat gak nih? Tunggu saja. Dia langsung mengklik mode pakar. Dalam sekejap, tim diteleportasi ke dalam Dongyeon dan langsung disambut notifikasi tingkat pakar. Satu parti langsung panik brutal saat menyadari hal gila ini, karena mereka yakin 100% tidak mungkin bisa selamat dari tempat seberat itu. Yulan terdiam sejenak mencoba mencerna keadaan, dan otaknya menyimpulkan bahwa sama sekali tidak ada jalan. Kawan-kawan, mari kita lihat kelakuan gila Yan yang nekat memilih tingkat kesulitan ahli sejak awal. Chen yang dari tadi gatal ingin mencari masalah langsung protes keras. Menuduh Yan sengaja ingin membunuh mereka demi menurunkan poin pengalaman. Yan cuma membalas santai kalau dia bebas pergi, kalau tidak suka. Sebelum Chen meledak marah, Yao langsung memotong dan mengingatkan Chen bahwa Yan adalah teman undangannya. Yao menyuruh Chen menyalahkan dirinya saja daripada terus menyerang Yan. Chen benar-benar kaget karena Yao membelanya. Yan kemudian meyakinkan tim bahwa tingkat ahli tidak terlalu sulit. Cuma naik 30% dan butuh pertahanan ekstra dari prajurit perisai. Dia juga menambahkan kalau Raja Tren punya sedikit perubahan strategi yang akan dia jelaskan nanti. Yulan sangat shock melihat Yan kelewat santai. Padahal di dalam Dongyeon, beda nyawa 1% saja bisa bikin seluruh tim mati konyol. Apalagi ini selisih 30%. Yulan benar-benar heran dari mana asal kepercayaan diri pria ini. Dan Yao juga memastikan apakah Yan benar-benar yakin. Yan langsung menenangkannya, menyuruhnya tidak usah cemas, karena semua pasti aman. Di sisi lain, Chen menatap sinis. Penasaran bagaimana cara Yan memimpin mereka menyelesaikan Dongyeon tingkat ahli ini. Tiba-tiba saja, monster tren mulai menyerang dan Yan menyuruh mereka waspada karena sudah masuk jarak serang. Karena tren itu memakai sulur mematikan, Yan langsung memerintahkan tim untuk menyebar. Semua orang patuh, tapi Chen malah keras kepala dan akhirnya tertangkap sulur. Dia menjerit panik, memohon diselamatkan sebelum tubuhnya diremukkan sampai mati. Yan pun langsung bergerak, memberi aba-aba cepat untuk timnya. Semua mengikuti taktiknya, dan setelah tren tumbang, Chen akhirnya terlepas. Dia jatuh ke tanah menahan sakit yang luar biasa sambil menuduh Yan sengaja membiarkan tren menangkapnya. Dia yakin Yan sudah melihat monster itu, tapi diam saja. Yan langsung menyuruhnya tutup mulut, karena mereka berdua melihat monster
tren di saat bersamaan. Bahkan prajurit perisai saja bisa menghindar. Tapi kelas pencuri seperti dia malah terlalu lambat, sungguh aneh. Tang ikut menyuruh Chen berhenti menyalahkan orang lain. Padahal kemampuannya memang ampas. Tang bilang menculik pencuri acak dari jalanan saja pasti kemampuannya lebih baik daripada dia. Yulan juga meminta Chen untuk segera berhenti. Mempermalukan diri sendiri karena kelakuannya sudah kelewatan. Chen masih ingin ngegas, tapi Yan memotongnya karena sudah waktunya jalan terus. Yan menyebutkan ada banyak sekali jebakan. Elf gelap di hutan Tran ini, dan dia yang akan membuka jalan. Yan mengejekkan, bilang kalau dia akan mengajarinya cara main kelas pencuri sesungguhnya. Tanpa buang waktu lagi, Yan melesat membelah hutan, membuka jalur aman untuk timnya. Perhatikan baik-baik kawan. Tebasan presisi yang menghancurkan semua jebakan di jalan dan bikin seluruh tim melongo tak percaya. Bahkan, Yulan mengucek matanya melihat aksi lincah kelas pencuri di depan matanya. Karena efisiensi Yan membersihkan jebakan benar-benar kelas dewa. Tapi Chen menyela, bilang tidak ada yang spesial dari gerakan Yan, karena dia juga bisa melakukannya, sombongnya. Percobaan pertamanya malah berujung bencana, dia masuk perangkap dan nyaris mati konyol. Untungnya, Yan bergerak kilat dan menariknya tepat pada waktunya. Yan langsung merosting Chen, menyebutnya pencuri paling ampas yang pernah dia temui. Tapi Chen malah ngotot menuduh Yan menjebaknya, karena pria itu jelas melihat perangkapnya, lalu santai melewatinya begitu saja. Tang memarahi pria bodoh tak tahu diuntung itu, menegaskan dia pasti sudah tewas kalau Yan tidak menolongnya. Yan mengingatkan si beban ini, kalau dia sendiri yang menginjak jebakan itu, bukan didorong. Yan menegaskan kalau Chen sama sekali tidak pantas menjadi pencuri. Dan itu sukses memancing amarahnya. Chen mencabut belatinya, lalu menyerang ke arah Yan, menantangnya duel. Tapi Yan menahan belati itu dengan sangat gampang. Yan langsung melemparnya mundur, mengejek kalau duel ini terlalu berat. Jadi dia harus memanggil bala bantuan tambahan. Yulan cepat-cepat melerai mereka, menyuruh Chen menghentikan semua omong kosongnya, karena dia yang salah menginjak jebakan. Jadi dia dilarang keras melampiaskan amarahnya pada Yan. Biao ikut menambahkan kalau Chen harusnya bersyukur Yan menyelamatkan nyawanya, dan Yao benar-benar kecewa padanya. Chen masih keras kepala mendebat mereka sambil mengingatkan rekan-rekannya kalau mereka sudah saling kenal lama sebelum Yan datang, jadi jangan malah membela orang baru. Si prajurit perisai membentak Chen agar diam karena Yan tidak salah apa-apa dan Chen lah yang terus mencari gara-gara. Sadar semua orang memojokkannya, Chen akhirnya cabut. Mengejek ingin melihat bagaimana mereka menyelesaikan dugaan ini di bawah pimpinan Yan. Setelah kepergiannya yang penuh drama, Yao meminta maaf pada Yan atas kekacauan ini. Tapi Yan tersenyum santai, menganggap lebih baik jalan terus tanpa si pembuat masalah. Melihat situasi ini, Yan sadar kalau kedepannya mending bawa tim sendiri untuk main dunian. Yulan lalu mengajak mereka melupakan masalah tadi dan lanjut fokus ke misi. 30 menit kemudian, Yan melapor kalau jalan mereka diblokir total oleh pasukan Tren. Kalian pasti mikir hal yang sama denganku. Gila saja ada 18 monster. Yulan panik parah karena mustahil bisa menang. Meyakinkannya kalau dia tidak sebodoh itu, menyuruh mereka melawan semua Tren sekaligus. Yan lalu melompat gesit ke dahan pohon dan menarik panah otomatisnya untuk memancing fokus semua monster itu. Begitu panah ditembakkan, tim langsung panik. Karena monster-monster itu pasti mengamuk. Tapi Yan turun dengan santai dan menyuruh si cowok perisai menuju koordinat tertentu. Gila sungguh, Yan malah sukses menarik aggro musuh dengan menembak berbagai lokasi presisi. Bikin Yulan benar-benar takjub. Ini teknik tingkat dewa yang cuma ada di legenda. Dan dia langsung bertanya pada Yao. Dari mana asal master legendaris ini? Karena dia berhasil memancing sebagian besar Tren pergi. Yulan bilang ini ujian mata dan kelincahan ekstrem yang bahkan elit top server pun bakal susah payah melakukannya. Dia menyebut peluang hidup tim pasti naik 30% kalau Yan ikut dari awal. Bahkan Yao pun masih shock melihat Yan yang luar biasa ini saat bersiap menyerang Tren. Yan menyuruh prajurit perisai memblokir satu monster dan menjaga titik berat tubuhnya tetap stabil agar musuh tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Yao dan sisanya menghabisi Tren terakhir, sementara si perisai menahan aggro monster lain, dan dia kaget taktik yang benar-benar ampuh.
Beberapa saat kemudian, mereka berhasil meratakan tren pertama dan langsung ganti fokus ke monster yang ditahan. Sitan, kejutannya, tren yang baru saja. Tumbang itu menjatuhkan Loud berupa sarung tangan penyihir. Seluruh tim melongo karena tidak menyangka Dungeon tingkat ahli bakal semudah ini memuntahkan item keren cuma dengan membunuh dua musuh Yulan. Membenarkan hal ini, di tingkat mudah mereka sama sekali tidak dapat item apapun. Yao memuji Yan, bertanya dari mana dia tahu ini. Yan langsung mengingatkannya kalau dia sudah berjanji memimpin tim meratakan Dungeon ahli ini. Yan lalu memerintahkan mereka pakai taktik yang sama persis untuk membantai sisa tren di sana. Tim itu langsung bergerak percaya diri menyusuri Dungeon dengan pola itu dan hasilnya super efektif. Cuma butuh 20 menit, mereka sudah memanen banyak banget item langka yang sebelumnya mustahil didapatkan. Sementara itu, Yan sadar ada sepasang mata misterius mengawasi mereka dari kegelapan. Tapi dia diam saja. Yan tersenyum meyakinkan tim kalau ini barulah permulaan, membocorkan kalau hadiah asli hutan tren jauh lebih gila dari yang terlihat sekarang. Yan menyuruh mereka istirahat sebentar memulihkan stamina sebelum maju lagi saat sudah waktunya jalan. Yan memandu mereka ke arah barat. Tapi Yulan langsung ragu karena seingatnya rute barat itu jalan buntu. Namun, Yan menyuruh mereka tetap tenang karena dia akan membawa mereka ke tempat yang benar asal terus mengikutinya. Jujur saja, kalian pasti penasaran kan alur cerita tersembunyi apa yang menanti mereka di sana? Sini kumpul bareng aku, karena kita akan melihat Yan menemukan pria tua bermain seruling di Dungeon. Dan cuma dia yang tahu kalau kakek ini penjaga hutan. Ternyata awalnya manusia dan monster pohon hidup damai, tapi tiba-tiba sekte sesat muncul. Monster-monster ini langsung lepas kendali dan mulai membantai manusia dengan brutal. Itulah alasan kenapa para tetua dari Greenland Fountain memutuskan untuk turun tangan langsung masuk ke hutan dan melawan sang Raja Pohon Ria. Ini pada dasarnya adalah alur cerita utama dari Dungeon hutan pohon ini. Saat mereka mendekati si kakek, dia malah menyuruh mereka menjauh karena monster pohon di sana akan menghabisi manusia manapun yang berani mendekat. Dia lanjut bilang kalau monster ini jadi jauh lebih kuat saat malam tiba berkat cahaya bulan. Bukannya takut, Yan malah memberi hormat dan memanggilnya si penggembala pohon. Lalu bilang kalau mereka datang untuk membasmi monster pohon gila itu. Tapi si kakek tidak setuju. Dia bilang yang pantas mati adalah makhluk jahat dari bawah tanah. Karena merekalah biang kerok yang sebenarnya dia menyebutkan kalau makhluk itulah yang mencuri serulingnya dari kegelapan. Di titik ini Yulan baru sadar kalau Yan sedang memicu alur cerita tersembunyi. Dan dia bingung setengah mati bagaimana Yan bisa menemukan karakter rahasia seperti itu. Yulan akhirnya bertanya pada Yao dari mana dia menemukan Yan. Yao dengan santai menjawab kalau dia sendiri sama sekali tidak mengerti situasinya. Tang juga sangat takjub karena dia tidak tahu kapan temannya jadi sejago ini dalam bermain. Ternyata kunci untuk menaklukkan Dungeon tingkat ahli ini memang ada pada cerita tersembunyinya. Yan lalu lanjut, bilang ke kakek itu kalau dia setuju. Karena dia sudah menyadari keberadaan makhluk jahat itu sejak awal. Mendengar ini, si kakek langsung mencengkeram Yan dan bilang kalau dua elf gelap yang mencuri serulingnya dan membuat monster pohon mengamuk. Dia lalu memberikan serbuk penampak buatannya kepada Yan. Dan menjelaskan kalau serbuk ini bisa menghancurkan mod sembunyi mereka. Kakek itu menyuruh Yan membunuh para elf dan merebut kembali serulingnya agar dia bisa mengalahkan bos hutan. Nah, serbuk ajaib ini rupanya bisa memunculkan semua makhluk yang sedang bersembunyi dalam radius 30 yard selama 20 detik. Setelah dapat barang bagus ini, Yan menyuruh timnya mengikuti. Menggunakan tanaman rambat yang turun dari tebing dan yang lain mengikutinya saat mereka mendekati sebuah gua. Yulan bertanya apakah Yan berhasil menemukan elf gelap yang dibicarakan si kakek. Dan dia mengiyakan. Begitu mereka masuk lebih dalam melewati pintu gua itu, Yan mendadak berhenti dan bilang ini saatnya menangkap elf gelap. Yeo kebingungan dan bertanya dari mana dia tahu posisi mereka. Lalu Yan menjawab kalau monster itu sudah mengintai. Coba kalian perhatikan baik-baik bagian ini. Yeo kebingungan karena matanya tidak melihat apapun. Tapi Yan sudah merasakan hawa membunuh di belakang mereka. Yan menyuruh timnya
untuk segera membereskan masalah ini secepat mungkin, karena kalau tidak elf licin ini bakal susah ditangkap. Begitu mereka masuk lebih dalam dan Yan memastikan tidak ada lagi jalan keluar bagi musuhnya, dia langsung menyebarkan serbuk itu ke udara, dan bam! Wujud para elf langsung ketahuan. Karena penyamaran mereka terbongkar, elf itu mencoba kabur ketakutan. Tapi jalan mereka sudah diblokir oleh Tang dan sang prajurit perisai yang sudah bersiap sejak tadi. Para elf sadar mereka harus bertarung dan melompat menyerang. Tapi Tang langsung meledakkan salah satunya pakai bola api. Sisa anggota tim yang lain lalu maju untuk membantu. Yan memberitahu timnya untuk memastikan para elf itu mati. Karena seruling yang mereka butuhkan ada di sana. Tiba-tiba satu elf menerjang Yan dan bersiap menebas lehernya. Tapi Yan menghindar dengan mulus lalu melancarkan serangan balik yang memotong kepala elf itu. Setelah menang, Yan akhirnya memegang seruling penting itu dan meyakinkan timnya kalau dengan alat ini, mereka bakal meratakan hutan ini dengan mudah. Ini adalah barang sakti yang bikin monster gemetar ketakutan. Mengurangi 50% darah mereka seketika, tapi sayangnya cuma bisa dipakai di sini. Tiba-tiba Yao memanggil Yan untuk melihat sesuatu yang aneh. Ternyata itu adalah sepucuk surat yang ditulis dalam bahasa misterius. Yao jelas tidak paham, tapi Yan si paling pro bisa membacanya dengan lancar, dan sepertinya mereka baru saja membuka misi cabang di mana mereka harus mengirim surat ini ke Jenderal Kafarat, memperingatkannya akan serangan balik dari suku Drow. Kita semua pasti mikir hal yang sama nih, hadiahnya pasti gila. Saat Yan menjelaskan isi surat itu, satu grup langsung kaget. Mereka sadar misi ini bakal ngasih bayaran melimpah dan mereka sudah membayangkan tuan besar. Yan menyerahkan seruling itu kepada sang tanker, menyuruhnya menjadi eksekutor saat waktunya tiba nanti. Tawok itu kaget setengah mati saat dia menyadari alat itu memberikan tambahan 300 HP, yang artinya dia tidak perlu takut lagi melawan bos hutan. Setelah semua persiapan beres, Yan menyuruh mereka untuk kembali bergerak maju. Sekarang, Tang memuji Yan yang dinilai makin jago dan berkat kemampuannya, dia berhasil mengubah sikap buruk Ting terhadap dirinya. Saat mereka melangkah kembali ke dalam hutan lebat itu, mereka mulai membantai monster pohon lagi dan panen hadiah besar. Mereka menjatuhkan perisai bagus yang langsung ditawar Yulan. Lalu Yan dengan santai bilang kalau dia sama sekali tidak keberatan karena barang yang dia mau cuma perlengkapan teks pencuri. Dia juga mengincar permata Fetkerval dari si bos. Sementara sisa barang lain bisa dijual, lalu uangnya ditransfer padanya beberapa saat. Kemudian, tanah bergetar hebat dan bos hutan akhirnya muncul dari bawah. Yan menyuruh timnya untuk hati-hati dan mengatur formasi tempur. Tanker disuruh maju duluan sementara yang lain harus menunggu. Aba-aba, sang bos ini terlalu tebal dengan 10.000 darah. Raja pohon melepaskan aura menakutkan, mengancam akan membunuh semua orang. Dia melempar tanaman rambat raksasa ke arah Yan yang untungnya berhasil dihindari, tapi monster itu terus menyerang tanpa ampun. Sisa tim cuma bisa melongo kagum melihat Yan menghindari semuanya dengan santai. Saat Yan merasa sudah berhasil menarik perhatian bos tersebut, dia menyuruh si tanker jalankan rencana. Boilet Water langsung menghantam monster itu pakai perisai. Tapi serangannya cuma mengurangi 36 poin darah. Disinilah Tawok itu sadar betapa kerasnya pertahanan sang bos. Saat Boilet Water sibuk menahan serangan monster, Yan menyuruh para penyihir menyerang. Dan mereka langsung membombardir Raja Pohon dengan kekuatan penuh. Serangan sihir ini menghasilkan kerusakan yang menguras banyak HP. Tapi masih belum cukup untuk menumbangkan monsternya. Yan lalu menyuruh Boilet Water meniup seruling itu. Dan tepat saat seruling berbunyi, nyaring, status Raja Pohon langsung terpotong 50%. Karena monsternya melemah, Yan menyuruh penyihir mengganti sihir es menjadi elemen api. Karena bos ini sangat kebal terhadap serangan dingin, Tang kegirangan, karena elemen api adalah spesialisnya. Jadi ini saatnya dia bersinar. Saat Tang sedang membakar bos itu, Yan berlari ke arah sang pendeta untuk menanyakan apakah dia sudah belajar kemampuan penawar, dan jawabannya iya. Yan tersenyum puas lalu menyuruhnya untuk fokus mengawasi Boilet Water. Karena bos itu bakal segera mengeluarkan aura troll saat bosnya merapal kutukan itu. Yan menyuruh si pendeta membatalkannya secepat mungkin. Yan sadar cewek itu panik.
Jadi dia menenangkannya dan bilang kalau dia akan kasih aba-aba kapan harus merapal mantra penawar itu. Benar saja, bos ini menggunakan kemampuan ketakutannya. Tapi sang pendeta sudah sangat siap dan langsung merapal penawarnya untuk menghancurkan kutukan teror tersebut. Seketika pendeta itu kaget luar biasa saat sadar dia benar-benar punya kekuatan sekarang ini. Di titik ini, darah Raja Pohon sudah anjlok di bawah 3.000 poin, sadar nyawanya hampir melayang. Raja Pohon mengamuk dan memukul mundur seluruh tim. Tapi santai, Yan menyuruh Boiled Water masuk ke mode pertahanan penuh. Ini sukses menghentikan pergerakan monster. Lalu Yan menyuruh tim untuk meminum ramuan penyembuh. Semua langsung patut dan kondisi mereka kembali prima. Sayangnya, Boiled Water jadi samsak hidup yang menahan semua serangan gila itu. Tepat saat dia mau hancur, efek penyembuhannya bekerja di detik terakhir menyelamatkan nyawanya. Jujur, kamu dan aku pasti setuju kalau tanpa taktik jenius Yan, Boiled Water pasti sudah rata dengan tanah. Oke, tetap di sini bersamaku, karena kita akan melihat bos gila ini tumbang. Serangan bos Tren hampir membunuh mereka, kalau bukan karena lagu penyembuh. Boiled Water langsung meminum ramuannya, dan baru sadar kalau semua ramuan yang mereka beli memang khusus untuk momen ini. Dengan tenaga penuh, mereka kembali menghajar bos itu habis-habisan. Yan langsung memerintahkan para penyihir untuk fokus memakai elemen api agar monster raksasa itu bisa langsung mati terbakar. Semuanya melancarkan serangan gabungan yang sangat masif. Pada akhirnya, Yan maju dan memberikan serangan mematikan terakhirnya. Bos Tren raksasa itu langsung tumbang berdebun dan hancur berkeping-keping. Seluruh tim langsung bersorak kegirangan karena mereka baru saja berhasil membunuh Raja Tren yang sangat mengerikan itu. Yulan bahkan masih syok karena mereka bisa menyelesaikan hutan tingkat ahli ini, dan itu semua berkat komando jenius dari Yan. Boiled Water juga mengakui pertarungan tadi sangat luar biasa epik. Berkat kemenangan besar mengalahkan Raja Tren, semua anggota tim berhasil naik level, tapi saat yang lain sedang merayakan. Yan langsung mengambil permata Faterfall yang memang jadi incaran utamanya. Ternyata itu adalah barang langka yang bisa dipakai di slot aksesoris. Saat skill aktifnya dinyalakan, permata Faterfall bisa membuat tubuhnya jadi sangat ringan. Membuat kecepatan jatuhnya dari udara melambat seperti sehelai bulu, tapi efeknya cuma 3 menit. Setelah mendapatkan permata itu, Yan juga akhirnya mencapai level 3. Dia lalu menyuruh timnya untuk membagi sisa barang jarahan, dan dia tidak akan meminta bagian lagi. Yan mengingatkan kalau mereka harus ke kota Carol untuk menyelesaikan misi sampingan mereka. Semuanya langsung teringat soal misi itu, dan mereka jadi makin semangat. Yulan mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Yan, dan berkata kalau dia tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikannya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di titik teleportasi kota Carol. Di sana, Chen ternyata diam-diam menunggu untuk melihat apakah mereka berhasil menaklukkan dungeon itu. Chen shock berat melihat mereka berhasil dan bahkan levelnya naik. Kenyataan ini membuatnya makin emosi dan dia bersumpah akan membalas dendam pada Yan. Yan dan timnya pergi ke barak untuk bertemu dengan komandan perang, Cafarat. Dia bertanya apa tujuan mereka, dan Yan menjelaskan kalau mereka berhasil menangkap 2 peri gelap di hutan Tren. Yan juga memberikan informasi rahasia mengenai Benteng Hilton. Setelah membaca suratnya, Cafarat benar-benar terkejut. Dia sangat memuji Yan karena bantuan besar ini, dan dia langsung menyuruh anak buahnya menyiapkan hadiah spesial untuk mereka. Tim Yan langsung dihormati, dan mereka mendapat 2 koin perap serta sebuah buku skill stone yang langka. Yan jelas sangat puas, karena dia tidak menyangka akan mendapat hadiah semewah ini. Dari misi sampingan biasa, Yan lalu memberitahu Yulan kalau ini waktunya mereka berpisah. Yulan pun bertanya apa rencananya. Yan menjawab kalau dia mau berburu monster lagi untuk menaikkan levelnya, tapi jauh di dalam lubuk hatinya yang berencana memburu monster elit Raja Singa Kado. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini karena semuanya akan makin gila. Saat bersiap pergi, Yao berjanji akan menjual barang jarahan dan mengirimkan uang bagiannya. Setelah kelompok itu pergi, Tang langsung menempel pada Yan seperti anak kecil. Merengek minta diajari cara menjadi penyihir arcan yang pro. Yan setuju saja,
Tapi dia menyarankan agar mereka mencari setelan perlengkapan baru. Terlebih dulu, tidak lama kemudian, mereka tiba di toko Pandai Besi. Tempat Yan langsung membeli beberapa sarung tangan pelindung dan pelindung kaki keren. Setelah berbelanja, Yan mengajak Tang berangkat ke Bukit Rain untuk naik level di perjalanan. Yan berjanji akan mengajari Tang cara memakai kekuatannya dengan benar. Tidak lama, mereka tiba di Bukit Rain dan Yan menunjuk gua-gua berisi ribuan monster kelelawar yang akan menjatuhkan taring saat dibunuh. Yan menantang Tang untuk berburu taring selama 1 jam penuh. Tang langsung kegirangan dan melesat secepat kilat masuk ke dalam gua untuk mulai memanggang para kelelawar dengan sihir apinya. Sementara itu, Yan juga tidak mau diam saja dan mulai berburu. Dengan belatinya, dia menebas kelelawar-kelelawar itu semudah memotong tahu. Dan cuma dalam waktu 30 menit, Yan sudah membantai sangat banyak monster. Saat dia mulai penasaran dengan hasil buruan temannya, tiba-tiba Tang mengirim pesan darurat. Mengatakan kalau dia sedang dikejar oleh seorang pemain berlabel merah. Itu adalah julukan untuk pemain yang suka membunuh pemain lain demi merampas barang. Yan tentu saja shock, apalagi saat Tang menyebutkan mereka berasal dari guild Radiant Sacred Flame. Yang langsung membuat Yan bertindak cepat. Dia melesat pergi dan menyuruh Tang bertahan hidup sampai dia tiba. Sambil berlari, Yan bertanya bagaimana kejadiannya. Dan Tang menjawab kalau dia awalnya hanya sibuk berburu kelelawar, lalu tanpa sengaja berpapasan dengan pemimpin mereka yang sudah level 3. Kelompok busuk itu memang spesialis perampok pemain lain. Yan menyuruh Tang untuk terus memancing mereka, berputar-putar sampai dia tiba, agar Yan bisa ikut bersenang-senang menghabisi mereka. Tidak butuh waktu lama, Yan sampai di lokasi dan langsung melihat kelompok itu dari kejauhan. Pemimpin kelompok perampok itu bernama Dian Kang, seorang penyihir elemen yang sangat sombong, karena yakin Tang tidak akan bisa kabur. Aturan game ini, kalau pemain merah mati, seluruh perlengkapannya akan jatuh, dan tebak apa? Yan bisa melihat dengan jelas. Kalau si Kang sedang memakai satu set perlengkapan Fire Chaser. Ini bikin Yan makin semangat membantai mereka. Yan mengaktifkan skill menyelinapnya, tapi dia tetap waspada karena sadar kalau komplotan ini pasti lumayan kuat hingga berani mencegat pemain lain. Tiba-tiba, anak buahnya sadar kalau Kang mulai celingak-celinguk kebingungan. Sialnya, sepertinya si pemimpin ini punya insting tajam dan berhasil menyadari keberadaan Yan, padahal mod tak kasat matanya sedang menyala. Sebelum Yan mendekat, Kang malah melesat mundur sambil melontarkan bola api raksasa dan berteriak kalau dia memang sudah menunggu kedatangannya. Mod sembunyian langsung hancur, membuat yang lain tahu persis posisinya. Kalian dan aku pasti tahu apa yang akan terjadi selanjutnya kan? Ya, Yan sadar Kang harus mati duluan untuk menutup jarak. Yan memakai gulungan kecepatan yang memberinya dorongan 20% selama 30 detik. Ledakan api Kang sukses mengenainya dan menguras HP Yan, tapi itu sama sekali tidak menghentikan lajunya yang secepat kilat. Dia menerjang tepat ke depan wajah Kang sebelum sihirnya siap, lalu melepaskan skill pembunuhan dengan menusukkan belatinya ke dada si penyihir. Langsung merobek 40 HP miliknya. Kang refleks melawan balik lewat semburan api jarak dekat, tapi yang terlalu lincah dan berhasil menghindar. Anak buahnya mencoba menyerang dari sisi lain. Namun Yan dengan santai menangkis tebasan pedang itu. Menggunakan belatinya, Yan bisa menepis serangan fisik, tapi sialnya dia tetap terkena hantaman cahaya suci, masa bodoh. Yan mengabaikan kacung-kacung itu dan fokus menebas Kang tanpa ampun hingga HP-nya kritis. Melihat betapa brutalnya serangan Yan, Kang menjerit panik dan menyuruh anak buahnya menyelamatkannya. Tapi apa daya, para kacungnya cuma bisa bengong karena gerakan yang terlalu cepat untuk mereka kejar. Yan kembali mengunci pergerakan Kang dan menghujamkan satu serangan vital mematikan yang mencabut nyawa si ketua perampok. Dia langsung mendapat 1 poin prestis, yang nantinya akan sangat berguna untuk mendapatkan misi, berhadiah diskon besar, dan yang paling gila, seluruh perlengkapan Kang tumpah ruah ke tanah. Sebelum anak buahnya sempat bereaksi, Yan sudah lebih dulu merampas set Fire Chaser langka itu. Si pembawa pedang besar langsung menebas membabi buta, memaksa Yan melompat mundur. Yan pura-pura berlari menjauh, dan 2 kerucu itu langsung mengejar karena mereka pikir HP Yan sedang sekarat.
Begitu jaraknya pas, Yan langsung membalut lukanya dengan perban tempur, tepat saat HP-nya kembali penuh. Yan berbalik tajam menghadap dua orang bodoh yang mengejarnya. Dengan kelincahan tingkat dewa, Yan mengiris si pendekar pedang menggunakan serangan vitalnya. Sebelum bermanuver tepat ke area butanya, Yan menebasnya lagi dari belakang. Membuat pria itu terpaksa melompat mundur sejauh mungkin, karena panik melihat kecepatan monster di depannya. Tapi sayangnya itu percuma saja. Yan mencabut panah otomatisnya dan menembakkan 3 peluru berturut-turut menembus tubuh musuh. Begitu sadar nyawanya sudah di ujung tanduk, pria itu berbalik dan lari terbirit-birit ketakutan. Namun Yan kembali memangkas jarak dalam sedetik, lalu menebas tengkuknya tanpa ampun. Pria itu tewas dan menjatuhkan barang jarahannya yang langsung diambil oleh Yan. Kini target terakhirnya adalah si pendeta yang sudah gemetaran, karena cuma tersisa sendirian. Dia menangis meminta ampun, tapi Yan cuma tertawa sinis dan mengingatkan betapa semangatnya dia saat menembakkan cahaya suci. Tadi, tentu saja, pendeta itu langsung dikirim ke akhirat. Yan menguras semua hartanya. Percayalah, kalian dan aku baru saja melihat pembantaian paling epik. Yan sangat puas mendapat set perunggu Firechaser untuk diberikan kepada Tang yang memakai sihir, api, dan untuk sisanya, pegang cemilan kalian. Karena bareng gue kita bakal lihat aksi tergila hari ini. Yan berencana jual semuanya. Dia kontak Tang menanyakan lokasi. Dan Tang langsung kasih koordinatnya. Yan janji bakal segera menyusul ke sana. Tiba-tiba, Tang dapat notif kalau Yan bawakan set Firechaser buat dia. Dan Tang langsung kaget setengah mati. Dia tanya dari mana Yan dapat armor itu. Dan Yan santai aja bilang, kalau dia ngeloot dari musuh yang baru dia habisi. Tang benar-benar kagum melihat betapa jagonya temannya ini. Saking senangnya dapat loot dewa, dia bahkan merasa siap mati sekarang juga. Yan lalu menyuruh Tang untuk menunggu sebentar karena dia masih harus mengurus beberapa kroko yang mencari masalah. Sementara itu, anak buah Kang dapat notif kalau teman mereka tewas. Dan ini bikin mereka semua shock berat, soalnya Kang itu lumayan kuat berkat set Chaser miliknya. Mereka makin panik saat sadar kalau Kang pasti kehilangan equipnya. Kelompok itu langsung berasumsi kalau Kang pasti dikeroyok sama sekelompok orang. Tapi tak lama, mereka tahu kalau yang bunuh Kang cuma satu pencuri doang. Mereka beneran gak percaya dengar kabar ini, karena Kang itu kuat banget. Satu tim langsung pegang kepala ketakutan. Karena rasanya gak masuk akal ada pencuri level 3 yang membantai Kang sendirian. Ketua tim lalu bilang ke anggotanya, kalau Kang sendiri yang sudah mengonfirmasi semua kejadian itu, berkat info dari Kang, mereka akhirnya tahu nama Yan. Ternyata, guild sudah mengeluarkan perintah bunuh buat Yan. Dan siapapun yang berhasil, bakal dapat 5 koin perak. Tanpa disadari, Yan sebenarnya lagi nguntit dan dengar semua obrolan mereka. Yan sendiri kaget lihat guild pasang harga buronan sebesar itu untuknya di saat yang bersamaan. Perhatikan baik-baik. Disinilah semuanya jadi makin seru. Yan penasaran gimana cara mereka memburunya, lalu aktifin stealth buat ngikutin mereka. Tiba-tiba, ada suara gemerisik di depan, dan pas mereka bersiap serang sosok yang disangka Yan. Mereka shock berat, karena yang muncul malah bos rusa bertanduk. Ini jelas jadi masalah besar yang harus mereka hadapi saat itu juga. Tapi ini justru ngasih celah sempurna buat Yan nyelinap. Ketua kelompok yang main sebagai Tan langsung maju menabrak rusa itu dan menyuruh timnya memberikan support. Dia menahan jalan si rusa sementara yang lain menyerang brutal, mengurangi HP monsternya. Di sisi lain, para mage asik ngasih buff dari belakang, terus tiba-tiba salah satu dari mereka kembang Yan melancarkan serangan kilat yang menebas 2 orang sekaligus. Bahkan pas salah satunya nyoba minum potion, Yan langsung potong pergerakannya, menghilangkan kepalanya sebelum dia sempat menanggap potion itu. 1 orang lagi ngestun, dan Yan pakai kesempatan itu buat nyerang. Tapi si mage berhasil menangkis pakai tongkatnya. Sementara itu, ketua tim mulai sadar kalau mereka agak dapat buff dari belakang, dan pas dia nengok buat mengecek keadaan, dia baru sadar kalau mereka lagi disergap Yan. Karena digempur dari 2 arah sekaligus, ketua tim menyarankan supaya mereka habisin rusanya dulu sebelum mengejar Yan. Pas tim itu lagi sibuk mengurusi rusa, Yan sudah selesai membantai para buffer. Sekarang, tinggal dia lawan sisa tim itu, tapi Yan sadar kalau sisa 3 orang ini
murni petarung jarak dekat. Walau HP mereka tinggal dikit, ini jelas lebih berisiko dibanding duel 1 lawan 1. Si ketua tim ngamuk parah pas sadar kalau Yan sudah membunuh 5 anggota guild mereka. Dia lalu teriak ke teman-temannya kalau bala bantuan sudah dipanggil. Jadi mereka cuma perlu bertahan sebentar lagi, melihat kalau 3 orang itu ragu buat maju. Yan memanfaatkannya dengan bilang kalau dia mau cabut aja. Si ketua tim langsung meledek Yan, bilang kalau taktiknya buat misahin dan nyerang mereka. Kalian pasti mikir Yan bakal nekat maju kan? Ternyata enggak. Yan langsung peka kalau bantuan bakal datang dan mereka cuma ngulur waktu. Dia lalu berbalik, bilang ke mereka kalau dia bakal main sama mereka lain waktu. Yan langsung melesat kabur, memaksa ketiganya mengejar buat mencegah dia lolos karena bantuan sudah dikat, tapi ujung-ujungnya mereka malah kehilangan jejak karena Yan tuh cepatnya kebangetan. Yan bikin jarak yang super jauh karena dia paling paham medan di sana dibanding siapapun. Jadi, gak mungkin banget mereka bakal bisa menangkap dia. Setelah berhasil kabur, dia memutuskan buat masuk ke gua tempat Tang sembunyi. Gak butuh waktu lama, dia sampai di sana dan bikin Tang jantungan karena muncul tiba-tiba Yan. Lalu menyuruh dia buruan pakai set Fire Chaser yang dia dapat dari Khan. Tanpa ragu, Tang langsung pakainya dan otomatis dapat buff gila yang bikin Yan kagum. Karena dia yakin, Tang akhirnya punya equip yang pas buat nemenin dia menyelesaikan dungeon level tinggi. Ternyata, ada peti harta karun perak di dalam gua laba-laba itu, dan kesinilah Yan mau mereka pergi. Yan mulai jalan duluan sementara Tang mengekor di belakang. Dia membuka jalan pakai panah otomatisnya, membantai laba-laba dengan super gampang. Tang juga ikut beraksi dengan membakar monster-monster itu, sampai jadi abu. Tang beneran takjub sama equip barunya, karena sekarang dia bisa mengalahkan monster yang levelnya jauh di atas dia, berkat kerjasama gila ini. Mereka berhasil menerobos gua, sampai akhirnya tiba di tempat harta karun itu berada. Tang kaget dan nanya dari mana yang tahu ada peti di sana. Dan yang ngibul bilang, kalau dia cuma gak sengaja lihat pas lagi nyariin dia. Tang lalu bilang ke Yang, kalau ada masalah. Soalnya mereka gak punya skill buka kunci. Tapi yang menenangkan temannya, bilang kalau ini santai aja, karena gamenya didesain dengan sangat matang. Yang membocorkan, kalau di dekat peti pasti selalu ada kunci. Dan tiba-tiba bos laba-laba muncul menampakkan diri. Tang langsung panik luar biasa lihat monster raksasa itu, karena ini bos level 5, dan dia mulai nanya Yan apa rencananya. Yan dengan santai jawab kalau rencananya simpel banget, yaitu bunuh bos itu. Tang langsung mengangguk paham dan menembakkan bola api raksasa ke monsternya. Yan tersenyum puas melihat temannya pakai sihir api kelemahan utama si bos. Nah, kalian dan gue pasti sepakat, pertarungan epik ini wajib banget kita tonton kelanjutannya.